Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo pemirsa, halo anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik, tetap semangat untuk belajar mandiri. Oke? Selamat bertemu kembali di ruang belajar mandiri Ahmad Payo. Kali ini Pak Yoyo akan membahas aplikasi fungsi kuadrat video kedua. Video yang satu dulu sudah dibahas soal nomor 1 sampai nomor 2. Simak baik-baik untuk video ini. Insya Allah 3 soal. Kemarin kita rancang 5 soal, ternyata nggak nyampe. Waktu sekitar 10 menit. Simak baik-baik, yuk kita mulai. Soal ketiga. Ya, ini masih ingat ya soal kedua ini. Nah, ini pembahasan soal. Oke, soal ketiga. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru H dalam satuan meter. Sedangkan sebagai fungsi waktu T dalam satuan detik dirumuskan sebagai HT sama dengan negatif T 4T kuadrat plus 40T. Tentukan tinggi maksimum agar dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru. Oke, waktunya kapan? Ada 2 soal, tinggi maksimumnya dan dicapai pada waktu kapan. Nah, untuk menjawab ini masih ingat dengan fungsi kuadrat? Oke, kita tulis dulu fungsinya ini. HT, fungsi H dalam variabel T. Negatif 4T kuadrat plus 40T, fungsi kuadrat. Kita identifikasikan A-nya mana? Negatif 4, bagus. B, 40, T-nya 0. Nah, ini penting ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, apa syarat mencapai tinggi maksimum? Nah, ingat masih sumbu simetri. Karena variabelnya T, maka rumusnya T sama dengan negatif B per 2A. Biasanya rumus sumbu simetri kan X sama dengan minus B per 2A. Tergantung variabelnya. Kalau variabelnya X, berarti X sama dengan minus B per 2A. Kalau variabelnya T berarti sumbu simetrinya T sama dengan minus B per 2A. Tadi sudah diidentifikasikan A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana. Oke, minus B, means B-nya diganti ini 40. 2A, 2 kali AA-nya diganti negatif 4. Nah, ini sudah kasih warna berbeda. 40 pindah ke sini, negatif 4 sini. Terus diproses, negatif 40 tetap. 2 kali negatif 4, negatif 8. Nah, negatif 40 dibagi negatif 8 hasilnya 5. T-nya sama dengan 5 bulat. Untuk mencari tinggi maksimum, masukkan ke fungsi. Nah, fungsi HT sama dengan tadi, T-nya diganti 5. Ini lebih cepat. Negatif 4T kuadrat, T-nya diganti 5. Berarti negatif 4, 5 kuadrat. 40 kali T, 40 kali T-nya diganti 5. Terus diproses hitungannya. Jadi mana cara ngitungnya? Nah, 5 kuadrat dulu. 5 kuadrat itu 5 kali 5, hasilnya 25. Baru negatif 4 kali 25. Nah, nanti sini negatif 100. 40 kali 5, 200. Nah, ini negatif 4 kali 25, negatif 100. Negatif 100 ditambah 200. Banyak yang positif, berarti hasilnya positif 200. Jadi simpulkan, tinggi maksimumnya adalah 100 meter, dicapai setelah 5 detik. Halo, luar biasa ya. Oke, simak baik-baik fungsinya. Syarat maksimum sumbu simetri ketemu, masukkan ke fungsi, ketemu tinggi maksimum. Oke, kita lanjutkan soal ke-4. Simak baik-baik ini ya. Kita lihat soal ke-4. Nah, nanti targetnya anak-anak bisa mengerjakan tugas mandiri 2.P9 ini. Oke, nomor 4. Oke, simak baik-baik. Nomor 4. Sebuah roket mempunyai 2 bahan bakar, yaitu salah satunya berada pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi bobot. Nah, roket mempunyai rumus suatu persamaan. Nah, Y sama dengan 300T dikurangi 5T kuadrat dengan T
T menyatakan waktu dalam detik, sedangkan J menyatakan tinggi roket dalam satuan kilometer. Jika ekor roket dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum, berapa tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya? Wah, ini luar biasa ini. Masih ingat peluncuran roket? Oke, yuk. Pertama, kita tulis rumus fungsinya. Nah, Y sama dengan 30T min 5T kuadrat. Identifikasikan, ini fungsi kuadrat. A, angka depan T kuadrat, negatif 5. Ingat, hati-hati ini. B, 300. C, 0, nggak ada. Yang konstanta berdiri sendiri nggak ada. Berarti C-nya 0. Langkah itu, apa tinggi maksimum rumusnya? Masih ingat? Y maksimum? Nah, Y maksimum rumusnya ini. Means dari bagi B kuadrat min 4AC per 4A. Ingat dalam menulisnya, min sejajar dengan tanda per ini, bagi ini. Jangan di atas B kuadrat ini ya. Oke, setelah ini baru disubstitusikan apa yang diketahui tadi. A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana. Means per B diganti 300. Berarti 300 kuadrat. Dikurangi 4AC. A-nya diganti negatif 5. Nih. C-nya diganti 0. Nah, karena diganti 0 kali 0 ini semuanya ini 0 hasilnya. Terus 4A, 4 kali A-nya diganti negatif 5 nih. Oke, insya Allah jelas ini prosesnya. Nah, karena udah terampil. Terus kita hitung 300 kuadrat, ya 90.000. 3 kuadrat 9, 0-nya 2 kuadrat, jadi 0-nya ada 4. Negatif 4 kali negatif 5, negatif positif 20 kali 0, 0. 4 kali negatif 5, negatif 20. Nah, ini negatif bagi negatif ini, negatifnya ini diproses dulu. Negatif bagi negatif, positif. Tinggal 900 dibagi 20. 90.000 dibagi 20. Hasilnya 4.500. Jadi, nah, tinggi roket pada saat membuang bahan bakar adalah 4.500 km. Oke, alhamdulillah. Kita bahas soal nomor 5. Simak baik-baik, catat yang rapi. Sebuah balon jatuh dari ketinggian H kaki di atas udara. Diberikan rumus fungsi HT sama dengan minus 32T kuadrat ditambah 128 dengan H adalah tinggi balon setelah T detik. Kapan balon ini mencapai tanah? Oke, ini juga terapan balon udara, masih ingat ya? Oke, mari kita bahas. Langkah pertama seperti tadi, identifikasikan rumusnya. Tinggi tadi H sama dengan negatif 32 T kuadrat ditambah 128. Tinggi mencapai maksimum, nah berarti hanya 0. H0 berarti negatif 32 T kuadrat plus 128 sama dengan 0. Nah, terus ini kedua ruas dibagi negatif 32. Halo. Nah, ini kedua ruas dibagi negatif 32. Negatif 32 dibagi negatif 32 positif 1. Berarti tinggal T kuadrat ini. Positif 128 dibagi negatif 32 hasilnya negatif 4. Nah, ini dapat persamaan kuadrat. Terus difaktorkan atau dikuadratkan sempurna. Langkah selanjutnya, lihat. Nah, halo. Nah, T sama dengan 4 kok. Kemudian T saja plus minus akar dari 4. T kuadrat sama dengan 4. T sama dengan plus minus akar 4. Kemudian kita lanjutkan. T sama dengan plus minus akar 4 berapa? 2. Apa artinya plus minus ini? Ada dua harga. Yang satu T sama dengan 2 positif memenuhi. Yang satu T sama dengan negatif 2 tidak memenuhi. Jadi T
tinggi balon mencapai maksimum pada saat T2 detik. Alhamdulillah.